Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu nasional yang sangat tren di tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Monalisa, saat ini kita berada di Aula Andarsiahan, yaitu tepatnya di Mako Polres Simalungun di Pematang Raya, dan hari ini kita melakukan liputan untuk mendengar secara langsung konferensi pers yang akan disampaikan oleh Kapolres Simalungun. Seperti apa kegiatan yang akan dilaksanakan, ikutin terus kegiatan ini. Pemirsa, Polres Simalungun menggelar kegiatan press release pada Rabu siang 7 Mei 2025 bertempat di Aula Andarsiahan, Mako Polres Simalungun, Pematang Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Dalam kegiatan ini, jajaran Polres Simalungun memaparkan sejumlah keberhasilan dalam penanganan berbagai tindak pidana yang terjadi di wilayah hukumnya. Keberhasilan tersebut antara lain pengungkapan kasus pembunuhan di wilayah Seribu Dolok yang sempat menggemparkan warga. Aparat berhasil mengamankan tersangka dan mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Ibu Kadis P3A Pemkab Simalungun yang hadir bersama kita, Bapak Wakapolres Simalungun, Pak Kasat Reskrim, rekan-rekan media sekalian. Alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan press release terkait dengan dua kasus. Yang pertama akan kita rilis adalah kasus pembunuhan yang didahului perencanaan atau penganiayaan yang menyebabkan matinya orang dan luka, di mana korbannya adalah RG, ya. Kemudian yang meninggal dunia adalah korban RG, kemudian JS sebagai istri juga korban tetapi luka berat, kemudian tersangkanya adalah adik kandung dari si korban yang berinisial JG, ya. Ini kasus ini sebenarnya diawali karena warisan, di mana adik dari si korban yang berinisial JG ini pada tanggal 23, tepatnya hari Rabu, pukul 06.30 WIB, mendatangi kakak kandungnya ke rumah dan meminta untuk menyetujui tanah peradangan roga di Nagori Mardinding, Kecamatan Pematang Silemakuta, untuk bisa dijual. Tetapi kakak yang bersangkutan ini, si tersangka ini tidak menyanggupi dan tidak merespon, sehingga menyebabkan si tersangka melakukan tindakan penganiayaan dengan menggunakan alat berupa alat tajam dengan mengikat di bagian perut, kemudian di bagian dada, yang menyebabkan korban meninggal dunia. Pada saat kejadian, istri daripada si korban berusaha juga menarik benda tajam yang digunakan oleh tersangka, yang menyebabkan istri dari si korban ini juga mengalami luka berat. Setelah kejadian tersebut, tersangka melarikan diri dan berhasil dikejar oleh jajaran Polres Simalungun, khususnya Polsek Seribu Dolok di Merak. Ya. Untuk kejadian ini, tersangka dikenakan pasal 340, subsidiar 338, junto pasal 351 ayat 1 KUH pidana dengan ancaman hukuman minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun atau seumur hidup. Tersangka ini sudah melakukan perencanaan, berarti memang bukan sudah melakukan sudah diniatkan bahwa dari awal juga bahwa si pelaku ini hendak menghabisi korban. Iya, ini pasal ini kita terapkan karena dalam kronologis itu pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 itu, sebelum si tersangka ini akan bergerak menuju rumah korban atau kakaknya sendiri, dia sudah berusaha menyelipkan benda tajam itu di pinggangnya. Ya, itulah bentuk awal dari perencanaan.
kejadian tersebut. Apa diceritakan coba secara singkat apa yang menjadi alasan atau dasar dari Bapak melakukan perbuatan tersebut? Sebetulnya Pak, ya terima kasih banyak. Kalau sama itu saya mohon maaf. Sebetulnya Pak, saya lakukan itu karena udah 5 kali aku jumpai orang itu untuk dikonfirmasi soal penyampaian surat ini. Cukup bagus yang saya asik itu Pak. Yang kelima kali datang saya dengan aku dengan program. Pertama aku sendiri, yang sendiri. Ketiga kali bawa anakku karena dia udah dewasa. Biar dia dengar anakku nanti kemana ngomong kami gitu. Jadi bawa anakku di sebelah di sebelah ini bikinlah suratnya katanya. Tapi jangan bikin nama aku di dalam katanya. Kenapa gitu bang? Agak yang paling besar. Dia bikin nama abang punya. Bisa katanya. Itulah bang aku bilang. Iya katanya. Jadi dari rumah itu bang langsung pikir konsep dia bikin suratnya. Datang sekdes bilang, oke bang, tanya. Dia panggil abang sekdes sama. Jadi saya belajarnya itu besok. Sudah duduk semua saksi dalam. Segala saksi itu kan berjumpai lah. Berjumpai semua, udah leker semua. Nah, kira-kira 5 hari siap ditekan saksi itu semua. Gue bawa datang ke kepala desa, disuruh aku. Sudah ditekan kepala desa seperti ini. Dan tapi tidak datang lagi ke kantor kepala desa. Jadi rupanya datang bagi tinggal sebulan kepala desa bukan ada. Dia mau dibikin, jadi bikin sekdes. Mereka mau kan penghulu juga dikasih memilih teknik bingung dapat. Sedangkan aku pada saat itu paling banyak dan dia ada seorang anakku lagi. Jadi habis itu datanglah ke rumahnya, coba pusing waktu. Masa begini bang, dia dihitung dulu, kenapa masih apa lagi dia itu? Menyesal nggak pelaku ini dari terhadap setelah melakukan pembunuhan? Sama-sama menyesal Pak, sama-sama. Selain itu, kasus pencabulan di wilayah Parapat juga berhasil ditangani dengan cepat. Polisi kini telah menahan pelaku dan memberikan pendampingan terhadap korban. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan Kemas Edi Junaidi, Monalisa TV melaporkan.